Katakan pada anak ini bahwa dia salah kelas layanan, atau tidak, suasana seketika membeku. Kalimat itu, dingin dan tajam, bagaikan pisau tak kasat mata, mengiris ketenangan di kabin kelas 1 pesawat ini tanpa ampun. Yang berbicara adalah seorang wanita Amerika, berambut pirang dengan mata biru, tinggi dan langsing. Suaranya tidak keras, tetapi dia sengaja merendahkannya, melontarkan pertanyaan yang menusuk telinga. Setiap kata dipenuhi dengan superioritas dan penghinaan. Citra, yang berusia 13 tahun, duduk dengan tenang di kursinya ini. Adalah kursi dekat jendela di kelas 1, yang nomornya tercetak jelas di boarding pass-nya. Bahkan layar di kursi itu menampilkan namanya, Citra Widjaja. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya sedikit mengangkat kepalanya, menatap tamu tak diundang itu dengan mata jernih, yang bagaimanapun tidak membiarkan siapapun merendahkan dirinya. Ini kelas 1, bukan area bermain anak-anak, ucap wanita itu dengan nada mengejek dan intonasinya menjadi semakin tajam. Dia sengaja menaikkan suaranya agar penumpang lain di sekitarnya bisa mendengar. Citra tidak menjawab, dia hanya diam-diam mengambil buku catatan yang ada di pangkuannya. Itu adalah buku catatan bersampul tebal yang dibalut kain. Di sampulnya terukir tulisan perak, juara Olimpiade Teknologi Pemuda Sedunia. Itu adalah kehormatan yang baru saja ia bawa dari New York, dan itu menjadi awal dari perjalanan ini. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah. Penerbangan dari New York ke Jakarta adalah penerbangan solo pertamanya melintasi samudra. Dia mendapatkan tiket kelas 1 ini berkat kemampuannya sendiri. Ini adalah hadiah kehormatan. Tetapi di angkasa ini, usianya dan asal-usulnya sebagai orang Indonesia menjadi alasan serangan dari orang lain. Udara di kabin pesawat menjadi berat. Penumpang lain berpura-pura sibuk dengan ponsel mereka atau sengaja memalingkan muka, tidak ada yang berani membelanya. Hanya wanita pirang itu yang terus menekan. Gadis kecil, saya sarankan kamu baik-baik kembali ke kelas ekonomi. Jika tidak, saat pesawat lepas landas, jangan salahkan saya jika saya memanggil pramugari untuk menanganimu. Pada saat itu, seorang pramugari benar-benar muncul, seorang wanita berseragam biru tua khas Garuda Indonesia dengan senyum yang kaku. Dia mendekati Citra, pertama-tama tersenyum sopan, lalu berbisik, "Nona muda, tamu ini mengatakan Anda mungkin salah tempat duduk. Boleh saya periksa boarding pass Anda?" Citra tetap tenang, mengeluarkan boarding pass dari tas selempang kecilnya dan menyerahkannya kepada pramugari. Pramugari itu melihatnya, sedikit mengernyit, tetapi senyum profesional tetap terpasang di bibirnya. Tentu saja, ini adalah kursi kelas 1, tapi dia segera mengganti topik. Sebagian besar penumpang di sini adalah para pebisnis yang membutuhkan ketenangan untuk beristirahat. Mungkin, Anda bisa mempertimbangkan untuk secara sukarela berpindah tempat. Kata-kata sukarela jelas menyembunyikan tekanan di baliknya. Citra tersenyum sinis dalam hati. Dia mengerti bahwa ini bukan masalah tempat duduk, tetapi masalah status. Ini adalah permainan kelas, masalah usia dan kebangsaan di ketinggian ini. Saat itu, landasan pacu di luar jendela berkilauan dengan lampu navigasi. Cahaya terakhir matahari terbenam, mewarnai kabin dengan warna jingga kemerahan. Cahaya ini jatuh di wajah Citra dan menerangi kalung perak tipis di lehernya. Liontin berupa gunungan wayang kayu yang diukir adalah simbol kesabaran dan kebijaksanaan, jimat yang ayahnya pasangkan sendiri di lehernya sebelum berangkat. Dia perlahan menggenggam liontin itu, menarik napas dalam-dalam, dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap lekat ke mata pramugari yang gelisah. Suasana menjadi semakin berat. Penumpang lain mulai berbisik-bisik. Seseorang berbisik, "Kenapa belum juga diselesaikan? Ini memengaruhi waktu lepas landas." Beberapa bahkan menatapnya dengan pandangan menyalahkan, seolah-olah vonis telah dijatuhkan. Citra masih tetap diam, jari-jarinya perlahan mengelus liontin itu, tetapi di dalam hatinya badai emosi sedang bergejolak. Dia teringat kata-kata yang diucapkan ayahnya, "Citra, di dunia ini ada banyak medan perang. Jika kamu mundur satu langkah, mereka akan menginjakmu. Saat menghadapi ketidakadilan, kamu bisa memilih diam. Tetapi jika kamu memutuskan untuk berdiri, jangan ragu sedetik pun." Pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan kekuatan yang aneh. Dia perlahan membuka mulutnya, suaranya tegas dan mantap. "Saya tidak salah tempat duduk. Tiket ini saya dapatkan berkat kemampuan saya. Saya tidak akan setuju untuk pindah tempat."
Pramugari itu tercengang, dan wajah wanita pirang itu seketika memucat karena marah. "Anak kecil, beraninya kamu bicara seperti itu padaku?" Citra mengangkat kepalanya, matanya sekeras baja, "Karena saya tahu saya tidak salah." Senyum pramugari menjadi semakin kaku. Laura, penumpang pirang di sebelahnya, bagaikan elang yang mencium mangsa, matanya berkilat penuh kemenangan. "Gadis kecil, saya punya nasihat untukmu. Di dunia ini, ada tempat-tempat yang tidak semua orang bisa duduki." Nada suara Laura penuh dengan penghinaan dan ejekan. Senyum dingin di sudut bibirnya, menunjukkan keyakinannya akan kemenangan. Yang dia inginkan bukan hanya sebuah kursi kelas 1, melainkan pengusiran tanpa ampun terhadap gadis Indonesia ini dari dunianya. Penumpang lain di kabin tampak acuh tak acuh, tetapi sebenarnya semua mata diam-diam mengawasi, semua telinga mendengarkan. Ada yang sedikit menggelengkan kepala, ada yang berbisik pelan, tetapi tidak ada yang berani angkat bicara. Begitulah sifat manusia. Pramugari itu tahu bahwa Citra benar, tetapi dia tetap berbisik lembut. "Nona muda, saya mengerti posisi Anda, tetapi penerbangan ini penuh. Tamu ini adalah orang penting. Jika Anda bersedia pindah ke kelas bisnis, kami akan menawarkan kompensasi tambahan, termasuk makanan yang lebih baik dan layanan antar jemput bandara. Bagaimana menurut Anda?" Suaranya sopan, tetapi di dalamnya tersembunyi tekanan yang sulit ditolak. Citra menggenggam erat liontinnya. Sentuhan kayu yang sejuk itu seketika mengingatkannya pada suara ayahnya. "Citra, Indonesia adalah bangsa yang besar, tapi jiwa kita tidak boleh kecil. Jangan takut orang lain memandang rendah, buktikan dirimu dengan kemampuanmu." Kalimat itu adalah pesan yang ayahnya berikan secara pribadi saat mengantarnya di Bandara Soekarno-Hatta sebelum berangkat ke luar negeri. Dia ingat bagaimana ayahnya tersenyum dan berkata, "Jika sudah tidak tertahankan lagi, genggam saja liontin ini erat-erat, itu akan mengingatkanmu siapa dirimu." Sekarang, ujung jarinya sudah menekan gunungan kayu itu dengan kuat ke telapak tangannya. Pandangan Citra tenang dan mantap. Dia berbisik, "Saya tidak butuh kompensasi apapun. Ini tempat duduk saya berhak duduk di sini." Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata terdengar jelas, seolah-olah diukir di udara. Namun Laura jelas tidak bisa menerimanya. Dia tertawa sinis. "Anak kecil, saya tidak tahu dari mana asalmu, tapi kamu harus belajar menghormati kenyataan. Ini adalah maskapai penerbangan internasional, bukan halaman belakang rumahmu." Semakin dia berbicara, semakin dingin udara di sekitarnya. Laura menambahkan bahwa bahkan jika dia benar-benar pemenang Olimpiade Teknologi, itu tidak berarti dia bisa berpura-pura pantas berada di sini. Kelas 1 adalah untuk orang-orang dengan status, kedudukan, dan pendidikan, bukan untuk anak-anak yang membuat ulah. Dia sengaja mengedarkan pandangannya ke penumpang lain, seolah-olah mencari dukungan dari kerumunan. Di kabin, seseorang mulai mengangguk. Seseorang berbisik sebagai tanggapan, "Benar juga, anak ini sama sekali tidak sopan." Pada saat itu Citra merasa seolah-olah berada di pengadilan. Semua orang di sekitarnya adalah juri, dan dia adalah terdakwa. Wajah pramugari menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Dia hendak berbicara dengan lembut lagi, tetapi Citra berbicara lebih dulu. Dia berkata dengan tenang, "Saya tahu di mata Anda, saya hanyalah seorang gadis Indonesia yang tidak berhak duduk di sini." Suaranya rendah, tetapi di dalamnya tersembunyi kekuatan yang aneh. "Dan saya juga tahu bahwa yang Anda permasalahkan bukanlah boarding pass, melainkan usia dan asal-usul saya." Setelah mengatakan itu, dia perlahan berbalik dan menatap lampu landasan pacu di luar jendela, yang sebentar lagi akan ditelan oleh kegelapan malam. "Tapi saya tetap harus mengatakan, tiket ini saya peroleh dengan otak dan usaha saya, tidak ada yang memberikannya kepada saya. Saya tidak akan setuju untuk pindah tempat dan tidak akan menundukkan kepala karena ejekan Anda." Dia berbalik dan menatap lurus ke mata pramugari itu. "Jika Anda merasa saya salah, silakan bertindak sesuai prosedur." Kalimat itu seperti tamparan bagi semua orang yang hadir. Pramugari itu memucat, bibir Laura berkedut. Penumpang lain di kabin seketika terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis 13 tahun ini memiliki ketenangan dan keberanian seperti itu. Hanya dengan beberapa kalimat, dia tidak hanya menolak jebakan pindah tempat sukarela, tetapi juga mengungkap esensi sebenarnya dari konflik ini. Citra duduk tegak, seperti pohon pinus muda. Dia diam-diam kembali ke tempat duduknya,
menundukkan kepala, membuka buku catatannya, dan melanjutkan menulis dunianya dalam baris-baris kode program yang padat. Kabin menjadi sunyi senyap seperti kuburan, tidak ada yang berani membuka mulut lagi, lampu landasan pacu di luar jendela berkelip-kelip. Pesawat bergerak perlahan, kegelapan malam menyelimutinya sepenuhnya. Seluruh pesawat seolah diselimuti oleh keheningan yang tak terlihat. Tetapi dalam keheningan ini, berdetak satu jantung yang terbakar oleh api perlawanan. Irama gerakan pesawat di landasan pacu bersama dengan deru rendah mesin, seolah-olah mengiringi drama yang belum selesai ini. Udara di kabin penuh dengan ketegangan. Tidak ada yang berbicara, hanya terdengar gesekan samar kursi kulit dan terlihat lampu yang terus berkedip di luar jendela, seolah menjadi pengingat bisu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Citra duduk dengan tenang, dari luar tampak tenang, tetapi di dalam hatinya bergejolak. Dia menunduk dan melihat liontin di tangannya. Itu adalah jimatnya dan sandaran terakhir di jiwanya. Gunungan kayu kecil itu diukir dengan sangat indah. Di lekuknya tersembunyi senyum yang samar. Dia selalu cerdas. Sejak kecil, dia telah mengikuti berbagai olimpiade teknologi dan matematika, menerima banyak tepuk tangan, tetapi juga menghadapi banyak pertanyaan. Dia tahu betul bahwa prasangka dunia terhadap usia dan kebangsaan seringkali lebih dalam dari yang dia kira. Tetapi pertempuran hari ini datang begitu tiba-tiba dan sangat sulit untuk diselesaikan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jam di kabin, kurang dari 10 menit sebelum lepas landas. Dia tahu bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan sebelum lepas landas, beberapa jam berikutnya akan menjadi mimpi buruk yang panjang. Jantungnya berdetak sangat kencang, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang, karena dia mengerti, begitu dia mulai bertindak, tidak akan ada jalan untuk kembali. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berpikir. Dia bukan orang yang tidak punya kartu as. Ayahnya adalah direktur rahasia salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan salah satu pemegang saham tersembunyi di maskapai penerbangan ini. Tiket ini, meskipun didapat sebagai hadiah, kartu-kartu tersembunyi di baliknya cukup untuk mengguncang seluruh sistem penerbangan. Tetapi dia tidak pernah ingin menggunakan status ini. Sejak kecil, dia bersikeras untuk percaya pada dirinya sendiri, bukan pada latar belakang keluarga. Tujuannya adalah menjadi ahli keamanan siber termuda di Asia Tenggara, bukan putri seorang pengusaha kaya. Tetapi penghinaan hari ini telah melewati batas. Dia menggenggam liontin itu erat-erat, bergumam pelan pada dirinya sendiri. Cukup, kali ini aku tidak akan menahan diri lagi. Dia meletakkan buku catatannya dan perlahan mengeluarkan ponselnya. Gerakannya anggun dan tenang, tetapi di dalamnya terasa tekad yang tidak bisa diabaikan. Dia menggulir daftar kontaknya dan menemukan nama yang dikenalnya, pengacara David. Pengacara ini adalah penasihat hukum paling terpercaya ayahnya dan perwakilan tingkat atas dalam urusan dengan maskapai penerbangan. Dia menekan tombol panggil. Layar ponsel sedikit bersinar, seperti lentera yang menyala dalam kegelapan. Panggilan itu tersambung. Suara di seberang sana rendah dan meyakinkan. Nona Citra Widjaja, ada apa? Hari ini, suaranya tenang, tetapi setiap kata terdengar jelas. Aktifkan protokol darurat, kode 3. Hanya beberapa kata, tetapi terdengar seperti guntur di siang bolong. Di seberang sana, hening selama 3 detik, lalu terdengar jawaban pelan, saya mengerti, saya akan segera menanganinya. Dia menutup telepon, tindakannya cepat dan tegas. Pada saat itu, di dalam hatinya tiba-tiba muncul perasaan lega yang tak terlukiskan. Dia perlahan mematikan ponselnya, kembali bersandar di kursi. Pandangannya menyapu para penumpang yang baru saja mengejeknya, dan sejenak berhenti pada pramugari yang pucat pasi. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum tipis. Senyum itu sangat mirip dengan ekspresi di gunungan pada liontinnya, misterius, meskipun menyembunyikan sedikit rasa jijik. Dia tahu bahwa pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Serangan baliknya akhirnya dimulai. Kecepatan gerak pesawat perlahan menurun. Lampu sinyal untuk lepas landas masih berkedip, tetapi udara di kabin tidak lagi sedingin semenit yang lalu. Citra duduk dengan tenang, meletakkan tangannya dengan ringan di atas lutut, pandangannya tenang hingga acuh tak acuh. Setelah panggilan telepon itu, beban di hatinya seolah-olah dijeda. Dia tahu betul bahwa aktivasi jalur ini
tidak hanya akan menyelesaikan konflik pribadi, tetapi juga akan menimbulkan guncangan di tingkat tertinggi seluruh sistem maskapai. Ini bukan sekadar perebutan kursi, melainkan benturan kekuasaan. Dia menunduk menatap ponselnya. Layar masih menunjukkan notifikasi panggilan yang telah selesai. Kode 3 adalah perintah darurat khusus untuk anggota keluarga pemegang saham utama maskapai. Aktivasinya berarti, pertama, penyelesaian semua konflik potensial dengan prioritas tertinggi. Kedua, pemberitahuan segera kepada seluruh manajemen puncak untuk bersiaga dalam situasi darurat. Ketiga, jika tindakan awak kabin melanggar aturan, penyelidikan disipliner akan segera dilakukan. Aturan ini dilarang keras oleh ayahnya untuk digunakan, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak. Tetapi hari ini, dia tidak ragu-ragu. Dia menghela napas pelan, mengedarkan pandangannya ke seluruh kabin. Pandangannya kembali berhenti pada wanita pirang, Laura. Saat ini, Laura masih dengan angkuh menyilangkan kakinya, tidak menyadari badai yang mendekat. Dia masih berbisik kepada penumpang di sebelahnya. Orang-orang dari negara-negara ini tidak punya sopan santun. Nadanya penuh dengan penghinaan. Pramugari itu juga tampaknya masih dalam posisi yang sulit, tidak tahu harus berbuat apa, hanya berbisik dengan rekan-rekannya dengan ekspresi cemas dan canggung. Tetapi pada saat itu, papan informasi di dalam pesawat tiba-tiba menyala. Melalui pengeras suara, terdengar suara pria yang rendah dan meyakinkan, tetapi di dalamnya terdengar otoritas. Para penumpang yang terhormat, ini adalah kapten Anda. Sehubungan dengan diterimanya pesan darurat, penerbangan ini memasuki mode manajemen khusus. Semua awak kabin harap segera menghentikan semua aktivitas yang tidak penting dan memastikan ketertiban di tempat duduk. Suara ini bagaikan sambaran petir. Semua orang seketika mengangkat kepala dengan wajah bingung. Para pramugari panik, buru-buru memeriksa perangkat dinas mereka. Beberapa detik kemudian, mereka semua serentak menjadi pucat. Kemudian, kepala pramugari kelas 1 dengan tablet di tangannya berjalan cepat lurus ke arah Citra. Dia membungkuk rendah, suaranya tergesa-gesa tetapi sopan. Nona Citra Wijaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Telah terjadi kesalahan dan perilaku yang tidak dapat diterima dalam proses pelayanan kami. Ini adalah kelalaian serius dari pihak kami. Dewan Direksi telah memulai rapat darurat mengenai masalah ini. Untuk sisa penerbangan, saya pribadi akan melayani Anda hingga tiba di Jakarta. Kami akan segera mengatur area pribadi untuk Anda dan mengaktifkan layanan tingkat tertinggi. Apakah Anda ingin pindah ke lounge VIP sekarang? Kabin menjadi sunyi senyap. Laura, yang sebelumnya sombong, seketika memucat, bibirnya sedikit bergetar, matanya melebar, jelas dia belum memahami situasi. Penumpang lain tertegun, menundukkan kepala, dan tidak berani menatap langsung ke arah Citra. Citra tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Tidak perlu." Suaranya pelan, tetapi setiap kata menusuk dalam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kepala pramugari. Nadanya meskipun pelan tidak bisa dibantah. Yang saya butuhkan bukanlah pergantian tempat duduk atau hak istimewa. Saya hanya berharap tiket saya mendapatkan rasa hormat yang layak diterimanya. Kalimat ini diucapkan tanpa kerendahan hati dan tanpa kesombongan, tetapi bergema di seluruh kabin. Kepala pramugari itu langsung memucat, hanya mengangguk dan berulang kali meminta maaf. Citra berdiri, dengan anggun merapikan jaketnya. Gerakannya tenang dan percaya diri. Dia bahkan tidak melirik Laura, hanya berkata pelan, "Beberapa orang tidak akan pernah mengerti bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada kursi yang Anda duduki, tetapi pada sopan santun Anda." Setelah selesai, dia duduk kembali, menundukkan kepala, membuka buku catatannya, dan melanjutkan menulis kodenya. Kabin benar-benar sunyi. Tak terhitung mata menatapnya, tetapi tidak ada yang berani melakukan sesuatu yang berlebihan lagi. Kegelapan di luar semakin pekat, tetapi siluetnya tampak sangat terang dalam kegelapan ini. Pesawat akhirnya melaju ke landasan pacu. Lampu-lampu yang berbaris dalam kegelapan malam seolah berbisik bahwa ini bukan sekadar penerbangan biasa, ini adalah negosiasi kekuatan. Citra duduk dengan tenang di kursinya. Meskipun dari luar dia tampak tenang, di lubuk hatinya dia mengerti segalanya. Dia tahu bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Suara dari pengeras suara terdengar lagi. Kali ini bukan kapten, melainkan seseorang
dengan posisi yang lebih tinggi. Suara yang rendah dan mengintimidasi, penuh dengan otoritas yang tidak bisa dipertanyakan. Para penumpang yang terhormat, penerbangan ini telah menerima perintah dari Dewan Direksi mengenai pelanggaran serius yang terjadi di dalam pesawat. Penyelidikan disipliner internal telah dimulai. Mulai saat ini, awak kabin yang terlibat dalam insiden ini segera dinonaktifkan dari tugas dan akan menjalani penyelidikan lebih lanjut. Hanya beberapa kata, tetapi itu seperti bom yang dijatuhkan. Gumaman menyebar di seluruh kabin. Pramugari itu seketika memucat, tidak percaya dengan matanya sendiri saat melihat perangkat di tangannya. Nama demi nama, sistem mulai menandainya sebagai dinonaktifkan. Pramugari yang sebelumnya bersikap arogan dan kasar kepada Citra, merasa kakinya lemas dan hampir jatuh. Bibirnya pucat, matanya kosong, dia diambang kehancuran. Kepala pramugari menatap Citra dengan gemetar, wajahnya menunjukkan kebingungan yang luar biasa, keringat dingin mengalir di dahinya. Sementara itu, Laura seolah jatuh ke dalam jurang es. Dia duduk kaku, mencengkram erat ujung roknya, buku-buku jarinya memutih, matanya penuh ketakutan dan kepanikan. Dia tidak bisa percaya bahwa gadis kecil yang baru saja dia sebut tidak pantas berada di kelas 1, bisa seketika membalikkan struktur kekuasaan di seluruh pesawat. Yang lebih mengejutkannya adalah semua ini terjadi hanya karena satu panggilan telepon dari gadis itu. Penumpang di kabin juga mulai berbisik-bisik. Keheranan, kekaguman, keterkejutan, berbagai emosi bercampur di ruang tertutup ini. Siapa sebenarnya gadis ini? Bagaimana bisa dia melakukannya? Apakah ada kekuatan besar di belakangnya? Dalam sekejap, semua mata kembali tertuju pada Citra. Tetapi dia tetap tenang, seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak menatap siapapun, terus fokus dan perlahan menulis kode di buku catatannya. Buku catatan itu adalah dunianya. Kekacauan di luar tidak bisa menembusnya. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu pertempuran ini telah dimenangkannya dan dia menang dengan indah. Ini bukan hanya kemenangan atas sebuah kursi, melainkan kemenangan martabat. Pada saat itu, terdengar langkah kaki ringan. Seorang pria paruh baya dengan setelan rapi, lencana maskapai di dadanya, dan wajah serius, masuk ke kelas 1. Ini adalah wakil presiden maskapai untuk wilayah regional, Bapak Hermawan. Kemunculannya membuat semua pramugari semakin terpojok. Bapak Hermawan perlahan mendekati Citra, sedikit membungkuk, nadanya sangat hati-hati. Nona Citra Wijaja, karena kesalahan dan keputusan yang salah dari staf kami, Anda telah mengalami ketidaknyamanan. Ini adalah kesalahan besar kami. Dewan Direksi telah memulai rapat tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Sisa penerbangan ini, saya pribadi akan melayani Anda sampai pesawat tiba di Jakarta. Kata-kata ini bukan hanya permintaan maaf, tetapi juga pengungkapan statusnya secara publik, status yang begitu tinggi, sehingga wakil presiden sendiri yang akan melayaninya. Citra tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Terima kasih. Tapi saya harap insiden ini tidak hanya menjadi tinjauan internal, tetapi membuat semua orang ingat bahwa rasa hormat adalah hal yang mendasar dan itu tidak seharusnya bergantung pada usia, kebangsaan, atau tempat duduk." Suaranya tidak berat, tetapi di dalamnya ada ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Bapak Hermawan mengangguk, "Saya mengerti. Saya akan menyampaikan pendapat Anda kepada Dewan Direksi kata demi kata." Pada saat itu, Laura tidak tahan lagi. Dia memucat, dan dengan suara gemetar tergagap, Saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak tahu bahwa Anda." Citra perlahan berbalik dan menatapnya. Pandangannya tenang, tanpa sedikit pun rasa kasihan. "Anda tidak perlu tahu siapa saya, karena rasa hormat kepada orang lain tidak seharusnya didasarkan pada ketakutan akan status." Hanya beberapa kata, seperti batu berat, menekan Laura, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia menundukkan kepala, pandangannya gelisah, seluruh dirinya kempes seperti balon, dan tidak bisa lagi bersikap sombong. Penumpang lain di kabin juga terkejut dengan kata-kata ini. Banyak yang menundukkan kepala merenung. Udara di kabin dipenuhi dengan kesungguhan yang sulit digambarkan. Pada saat itu, Citra tampak bukan hanya seorang gadis, tetapi sebuah cahaya sebilah pedang yang menembus kabut kekuasaan di angkasa ini. Di luar jendela, pesawat sudah berada di landasan pacu. Mesin kembali menderu. Pesawat mulai berakselerasi
melesat ke langit malam, dan perjalanan ini ditakdirkan untuk menjadi kenangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh semua penumpangnya. Di langit malam, bulan bersinar terang, tergantung dalam keheningan, seolah-olah menjadi pengamat yang diam-diam menyaksikan penerbangan ini. Citra bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Tangannya masih menggenggam liontin kayu itu. Jari-jarinya mengelus ukiran yang dingin dan halus. Pada saat itu, dia akhirnya melepaskan topeng ketenangannya, membiarkan kelelahan dan perasaan rumit membanjirinya. Dia tahu bahwa kemenangan yang nyata tidak berarti keringanan di hati. Dia tidak dilahirkan kuat. Hanya saja dia lebih memahami daripada orang lain bahwa kelemahan adalah kemewahan di masyarakat ini, terutama bagi seorang gadis seperti dia yang menanggung pandangan dan harapan dari begitu banyak orang. Dia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Ayah, kau tahu, aku benar-benar lelah." Dia teringat tangan ayahnya yang hangat dan kuat. Setiap kali dia pulang membawa penghargaan dari kompetisi internasional, ayahnya akan tersenyum lembut dan berkata, "Citra, selamat, tapi ingat, yang paling pantas dibanggakan bukanlah piala, melainkan keteguhan hatimu." Ayah selalu mengajarinya bahwa kemenangan bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk tidak kalah dari diri sendiri. Tetapi kemenangan malam ini memberinya sedikit rasa sakit. Dia tidak merasakan kegembiraan, bahkan sedikit sedih, karena dia mengerti kekacauan ini pada akhirnya terselesaikan hanya karena dia harus menggunakan posisi keluarganya. Meskipun dia tidak dengan sengaja memamerkan statusnya, dia tahu bahwa pada akhirnya garis tak terlihat itu mendukungnya dari belakang. Dia tidak ingin disebut putri kecil yang bergantung pada keluarga dan tidak ingin menjadi keturunan orang kaya yang suka menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Tetapi kenyataan itu kejam. Terkadang, jika tidak menggunakan kekuatan, engkau akan diinjak-injak. Perasaannya saling bertentangan. Di satu sisi, lega karena telah mempertahankan batasannya. Di sisi lain, keraguan mendalam. Apakah kemenangan seperti ini sepadan? Cahaya bulan menyelinap ke dalam kabin. Seberkas sinar perak jatuh di buku catatan di pangkuannya. Dia menatapnya lama, dan tiba-tiba teringat sebuah foto yang terselip di dalamnya. Itu adalah foto dirinya bersama orang tuanya saat masih kecil di halaman villa tua mereka. Di foto itu, matahari bersinar hangat. Dia adalah seorang gadis dengan dua kuncir, tersenyum polos. Ayah memeluknya, ibu memegang tangannya. Seluruh keluarga tersenyum, selembut matahari musim semi. Dia perlahan mengeluarkan foto itu, mengelus ujungnya yang sudah menguning. Matanya tiba-tiba terasa perih. "Apakah aku benar-benar sudah berubah?" bisiknya, seolah bertanya pada dirinya sendiri dan orang tuanya yang jauh. Kabin sunyi, hanya terdengar deru mesin yang stabil. Tiba-tiba, seorang penumpang tua yang duduk di sebelahnya berkata pelan dengan suara serak, namun hangat, "Nak, beberapa hal tidak berubah dalam dirimu, dunia yang memaksamu untuk dewasa." Citra sedikit terkejut dan menoleh ke arah pembicara. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih. Kata-katanya seperti air hangat, perlahan mengalir ke dalam hati Citra. Matanya memerah, tetapi dia mencoba tersenyum. "Tapi saya tetap menggunakan kekuatan yang tidak ingin saya gunakan," katanya. Lelaki tua itu menggelengkan kepala, suaranya tenang. "Kamu tidak memamerkan, kamu tidak menyalahgunakan hak istimewa, kamu hanya melindungi martabatmu. Itu adalah sesuatu yang pantas kamu dapatkan." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Ingat, tidak semua orang memiliki pilihan, tetapi kamu bisa menggunakan kekuatanmu untuk melindungi keadilan. Itulah yang paling membedakanmu dari mereka yang suka merendahkan orang lain dengan kekuasaan." Kata-kata itu membuat Citra terdiam lama. Hatinya seolah-olah terbuka. Dia tiba-tiba mengerti keberanian sejati yang dibicarakan ayahnya. Mungkin inilah dia, bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk melindungi martabat yang layak dia dapatkan. Dia tertawa pelan, kali ini dengan tulus dan lega. Dia menyimpan kembali foto itu ke dalam buku catatannya, kembali menggenggam liontin kayunya, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Ayah, aku mengerti. Tenang saja, aku tidak akan kalah dari diriku sendiri." Kabut di hatinya akhirnya sirna. Waktu berlalu menit demi menit, pesawat terbang dengan stabil di angkasa, lampu di kabin diredupkan, sebagian besar penumpang tertidur. Citra tanpa sadar memainkan liontinnya.
Gunungan kayu kecil itu menjadi sandaran jiwanya yang paling dalam saat ini. Hatinya menjadi damai. Kekacauan dan rintangan seolah mengendap. Menjadi lapisan tanah yang padat di jiwanya, membuatnya semakin kokoh dan teguh. Pada saat itu, pengumuman terdengar lagi. Suara kapten lembut dan profesional. Para penumpang yang terhormat, penerbangan kita memasuki wilayah udara Indonesia. Diperkirakan akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, dalam 35 menit. Harap kencangkan sabuk pengaman Anda, simpan barang bawaan Anda, dan bersiap untuk mendarat. Kata-kata singkat itu membuat hati Citra bergetar. Indonesia, rumah, akhirnya sudah dekat. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Itu adalah senyum seorang musafir yang kembali ke rumah, ketenangan setelah badai. Akhirnya dia bisa mencium aroma tanah airnya. Pesawat perlahan menurun. Pemandangan malam di luar jendela menjadi semakin jelas. Menatap keluar jendela, dia melihat lampu-lampu terang Jakarta, kontur jalan yang familiar, lampu-lampu yang berkelip di sepanjang Sungai Ciliwung. Semuanya begitu familiar, begitu hangat. Dia seolah bisa mendengar kebisingan kota yang jauh, merasakan aroma udara yang sejuk, beban berat di hatinya akhirnya terangkat seiring dengan irama penurunan pesawat. Dia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku sudah kembali." Pada saat itu, Wakil Presiden, Bapak Hermawan, kembali mendekati tempat duduknya dan berkata dengan nada lembut dan tulus, "Nona Citra Widjaja, kami telah sepenuhnya mencatat insiden ini. Setibanya di tujuan, rapat tingkat tinggi akan segera diadakan dan permintaan maaf resmi akan dikeluarkan. Jika Anda memiliki permintaan tambahan, silakan hubungi saya kapan saja, saya akan mengaturnya." Citra menatapnya dan berkata pelan, "Tidak perlu." Bapak Hermawan tercengang. Dia melanjutkan dengan tenang, "Saya hanya berharap Anda ingat, di dunia ini, ada hal-hal yang lebih penting daripada merek, status, dan jabatan. Itu adalah rasa hormat yang mendasar." Suaranya tegas, tanpa sedikit pun dendam, tanpa pamer atau kesombongan. Di dalamnya hanya ada kedewasaan seseorang yang telah memahami segalanya secara mendalam. Bapak Hermawan terdiam lama, lalu mengangguk dengan kuat, matanya penuh kekaguman. Pesawat terus menurun perlahan. Lampu-lampu kota di bawah sayap menjadi semakin dekat. Pemandangan malam Jakarta seperti selimut lembut yang menunggu kembalinya para musafir ini. Dalam keheningan ini, terjadi sebuah peristiwa kecil. Seorang pramugari muda, satu-satunya yang tidak ikut dalam perlakuan bias itu, diam-diam mendekati Citra dan berbisik, "Nona Citra, terima kasih atas kata-kata Anda." Citra sedikit terkejut dan mengangkat matanya ke arahnya. Pramugari itu berbisik, "Anda membuat saya mengerti bahwa rasa hormat tidak bergantung pada seragam atau kekuasaan, tetapi pada pilihan Anda. Saya akan mengingat kata-kata Anda seumur hidup." Setelah mengatakan itu, dia sedikit membungkuk dan diam-diam pergi, tidak mengganggu yang lain. Dialog singkat ini menghangatkan hati Citra. Dia tahu bahwa tindakannya mungkin benar-benar telah menanamkan benih pada seseorang. Ini adalah hasil yang paling ingin dia lihat dalam perjalanan ini. Pesawat akhirnya mendarat. Saat roda menyentuh landasan pacu, bersama dengan getaran ringan, diumumkanlah akhir dari perjalanan istimewa ini. Lampu di kabin menyala. Para penumpang berdiri, mengumpulkan barang-barang mereka. Citra perlahan bangkit, mengenakan ransel kecilnya, tangannya masih menggenggam erat buku catatan dan liontinnya. Dia tidak menoleh ke belakang, dengan ringan dan percaya diri melangkah keluar dari kabin. Saat dia berjalan di Garbarata, dia menarik napas dalam-dalam menghirup udara Indonesia. Ini adalah aroma yang paling akrab dan menenangkan. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar penerbangan melintasi samudra, tetapi juga penaklukan batas tertentu dalam hidup. Dan dia siap untuk menghadapi badai berikutnya. Malam sudah larut. Lampu-lampu Jakarta mulai meredup. Citra mendorong koper kecilnya, berjalan sendirian di aula kedatangan Soekarno-Hatta. Langkahnya ringan, tetapi mantap. Buku catatan kain di tangannya, dan liontin kayu sedikit bergoyang seiring gerakannya. Dia tidak sengaja menyembunyikan diri, atau mempercepat langkahnya, membiarkan para penumpang yang lewat menatapnya dengan rasa ingin tahu, kagum, atau bingung. Hatinya setenang biasanya. Malam ini, dia telah membuktikan dirinya dengan tindakan dan menjaga keyakinan di jiwanya dengan keheningan.
Pada saat itu, ponselnya bergetar sedikit. Di layar muncul pesan dari ayahnya. Teksnya sederhana, "Selamat datang di rumah, Citra." Melihat kata-kata itu, Citra akhirnya tersenyum seperti anak-anak. Dia menjawab pelan, "Ayah, aku membawa kemenangan pulang, bukan piala itu, tapi hatiku." Dia mengirim pesan itu dan menyimpan ponselnya. Saat itu, di layar televisi di sudut aula, ada berita darurat. Dalam rekaman itu, terlihat sebuah pesawat dan laporan singkat tentang konflik di dalamnya. Dilaporkan bahwa seorang gadis berusia 13 tahun, juara teknologi Asia Tenggara, dan salah satu pewaris dinasti teknologi terkenal, menurut saksi mata, tidak memamerkan statusnya, tetapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan membela hak-haknya. Suara berita itu bergema di seluruh aula. Banyak orang yang lewat berhenti dan menonton, tetapi Citra hanya tersenyum tipis dan bahkan tidak melirik karena dia mengerti yang dia kejar bukanlah tepuk tangan, melainkan kedamaian dan keyakinan di dalam hatinya. Dia mendorong kopernya, perlahan keluar dari pintu bandara. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa kesejukan malam Jakarta, bercampur dengan lampu kota dan kehangatan tanah air. Sebuah sedan hitam yang tampak biasa saja, diam-diam berhenti di pintu masuk. Pengemudi dengan sopan keluar untuk membukakan pintu untuknya. Dia dengan rapi masuk ke dalam mobil dan berkata pelan, "Terima kasih." Mobil itu perlahan meninggalkan bandara. Pemandangan malam Jakarta di luar jendela terbentang seperti lukisan. Dia melihat lampu jalan yang familiar dan kios-kios kecil di pinggir jalan. Semuanya begitu biasa, tetapi begitu menyenangkan. Pada saat itu, dia merasakan rasa memiliki yang sesungguhnya. Dia berkata pelan dalam hatinya, "Hidup tidak selalu mulus, terkadang kau harus terbang menembus badai untuk melihat bintang-bintang yang paling indah." Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh liontin kayunya. Di bibirnya terukir senyum yang murni dan hangat. Perjalanan ini membuatnya mengerti bahwa martabat bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, tetapi sesuatu yang harus dipertahankan sendiri. Keberanian bukan hanya tentang membalas, tetapi juga tentang menjaga kelembutan dan keteguhan di dalam hati. Dan rumah adalah tempat di mana, bahkan jika kau penuh luka dan sakit, kau akan selalu dipeluk dengan lembut. Mobil berbelok di tikungan, kegelapan malam semakin pekat. Dia sedikit memejamkan mata, membiarkan suara roda dan angin di luar jendela terjalin menjadi lagu pengantar tidur yang lembut. Di langit malam yang jauh, bintang-bintang terus berkelip tanpa henti. Kisah ini berakhir dengan tenang dan pasti, tetapi kisah hidup Citra baru saja dimulai. Di era ini, yang tampak makmur dan menghargai kesetaraan, diskriminasi kelas masih ada di mana-mana. Terkadang tersembunyi di balik kata-kata indah, terkadang di balik aturan yang tampak biasa, bahkan Anda dan saya bisa menjadi pelakunya tanpa kita sadari. Kisah Citra memberitahu kita bahwa martabat tidak pernah ditentukan oleh koper, kursi, atau status. Martabat sejati adalah ketika, saat direndahkan, kau masih bisa menjaga kelembutan dan keteguhan, tidak kehilangan akal sehat karena kebencian, dan tidak mundur dari prinsip di bawah tekanan. Dia tidak berteriak keras, tidak membalas dendam, melainkan memilih ketenangan, kebijaksanaan, dan sikap tanpa merendahkan diri, atau sombong untuk melindungi hak-haknya, dan melindungi rasa hormat terhadap martabat manusia yang paling mendasar. Dalam hidup ini, kita tidak bisa menjamin semuanya akan mulus, tetapi kita bisa memilih untuk tidak melepaskan kebaikan, keadilan, dan kehormatan. Jika Anda pernah direndahkan karena usia, penampilan, atau asal-usul, saya ingin memberitahu Anda tidak sendirian. Setiap hati yang lembut namun tegar adalah cahaya terindah di dunia ini.